Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel prayoga.id. Di video kali ini akan saya bahas tentang yang namanya trading plan teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat trading plan secara lengkap akan saya bahas di video kali ini. Jadi setiap trader seharusnya punya teman-teman ya, seharusnya punya yang namanya trading plan. Jadi kalau teman-teman punya trading plan, jalan trading kalian itu bakalan jelas gitu teman-teman. Oke, kita simak selengkapnya ya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Di sini ada salah satu program yang sangat menarik berupa ruang lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya. Teman-teman di sini bisa mendapatkan edukasi live tidak terbatas secara gratis teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka akun real di broker XM, nanti bisa mengikuti edukasi tersebut ya. Informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan bermain coret-coretan aja, yakni tentang trading plan. Apa sih trading plan itu? Trading plan adalah perencanaan trading sebenarnya. Nah, kalau teman-teman trading nggak punya trading plan berarti ada yang kurang ya, bukan berarti salah, tapi menurut saya ada yang kurang. Jadi trading plan itu harus dibuat dan kira-kira poinnya apa saja gitu. Nah, kan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi biar kita dalam trading itu punya sebuah acuan yang jelas gitu. Oke, yang pertama teman-teman adalah risk per trade. Yang harus teman-teman pikirin pada saat mau trading, yang pertama justru ini nih, risk per trade, resiko per trading. Mau itu berapa persen terserah teman-teman ya. Tapi di sini saya pakainya itu 1-2%. Bang, kenapa nggak flat 1% aja? Karena kadang-kadang market itu kita butuh SL yang nggak longgar. Apalagi kalau mau trading di gold atau SAU USD, 1% dengan modal yang kecil itu kayak ini ya teman-teman, floatingnya kan lebar gitu. Jadi 1-2%. Itu kalau saya sendiri. Oke, ini saya kasih contoh ya teman-teman biar enak. Trading plan kita kasih contoh $2.000 ya. Nah, ini ideal teman-teman. Nanti kita bahas juga tentang modalnya. Contohnya begini biar enakan. Nah, ini 1-2% berarti sekali trading itu ruginya adalah $20 ya hingga $40. Dan kita wajib berhenti ketika sudah mencapai batas kerugiannya. Terutama untuk hari itu ya teman-teman. Untuk hari itu kita wajib berhenti. Dan ini adalah pedoman saya juga. Jadi ketika modalnya itu sudah nyampe, udah nyentuh ya, ruginya itu udah nyentuh harga risk per trade, ya udah kita berhenti gitu. Dan ini ketegasan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin baru pemula ya belum bisa ya belajarlah tegas gitu. Tegas sama diri kita sendiri. Oh ya udah nyampe ruginya nih. Udah nggak apa-apa trading sekali lagi. Kagak guna bro trading plan kalau kayak gitu caranya gitu. Jadi pada saat kita mau trading kita sudah punya plan ya, kita harus tepatin. Ya, ini kalau saya sih segini sehari teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bikin berapa itu terserah. Contoh ya, kalau pakai 2000 berarti antara $20 sampai $40. Ini penting banget sebagai batasan-batasan trading kita. Nah, risk per trade ya udah ya. Yang pertama adalah risk per trade, yang kedua adalah lot size. Nah, lot size ini, nah teman-teman bisa juga bikin standar sendiri ya. Kalau saya itu satu dibagi 20.000. Maksudnya gimana sih, lot size-nya tuh segini. Jadi misalkan modalnya itu adalah 2000, berarti lot size-nya itu adalah 0,1. Kalau nanti modalnya sudah sampai 3000 misalkan, berarti lot size-nya adalah 0,15 kayak gitu. Nah, ini trading plan ya. Jadi kalau teman-teman mulai trading itu bikin aturan, oh iya saya pakai modal $500 misalkan. Pokoknya saya harus lot minimal, lot maksimalnya adalah 0,02. Ya udah ditepatin, Bro. Belajar aja tegas karena ini penting banget untuk jangka panjang teman-teman yang namanya trading plan tuh. Oke, teman-teman, yang ketiga kita bahas yang apa dulu ya? Mungkin di teknik langsung dulu deh. Teknik. Nah, tekniknya pakai teknik apa? Itu juga ada dalam trading plan. Jadi resikonya apa, tekniknya resikonya berapa, lot size-nya berapa. Ini udah jelas ya. Masuk yang ketiga yakni teknik. Nah, kalau teknik ini sesuai dengan
andalan dari teman-teman ya. Kalau belum punya andalan teknik, kalian riset teknik mana yang pengen kalian jadiin andalan. Dalam artian tuh kalian perdalam gitu. Kalian selami. Nah, di sini kalau saya sendiri itu biasanya cuma pakai beberapa ini teman-teman. Ya, analisa dari top down dulu, kemudian cek trendline. Cuma ini doang sih saya. Dan buktinya ngasilin uang kok. Di sini candlestick sama SNR SND. Dasarnya market tuh sebenarnya ada di sini sih teman-teman. Makanya saya males belajar terlalu banyak. Ya, belajar terlalu banyak istilah pun malas gitu. Trendline itu atau struktur market juga bisa ya teman-teman. Terlalu banyak istilah tuh males. Karena memang ujung-ujungnya nanti ke sini juga. Nah, ini tambahannya top down ini jangan lupa sih kalau saya. Jadi dicek dulu dari time frame gede ke time frame kecil tuh nanti disimpulin dominansinya tuh probabilitasnya tuh buy atau sell. Nah, candlesticknya ini buat konfirmasi. Ini buat konfirmasi ya untuk candlestick tuh. Trendline tuh untuk mengetahui naik atau turun. SNR SND kita untuk mengetahui zona buy dan sell-nya. Jadi ini 4 ini udah lengkap banget buat saya seperti itu. Oke ya, jadi trading plan ini ada risk per trade, lot size, teknik, kemudian pair juga bisa. Jadi direncanain pairnya tuh pair apa aja, misalkan gold atau SAU USD ya, misalkan GU. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula khususnya itu mendingan fokus ke satu atau dua pair aja, jangan terlalu semuanya diikutin. Ya, menurut saya, maksud saya gini nih, kalau teman-teman ikutin satu pair itu nanti lebih enak loh. Kita tahu perkembangannya dari waktu ke waktu, gitu ya teman-teman. Kemudian jadwal trading. Nah, jadwal trading ini gimana? Jadwal untuk ngecek market. Jadi biar teman-teman itu nggak over trade, itu harus punya ini juga. Jadi contoh ya, sehari misalkan kalian punya batasan gitu ya, sehari maksimal trading 1 jam. Nah, kalau saya sih jujur seperti ini ya teman-teman. Jadi trading saya tuh nggak lama, ngapain lama-lama, ujung-ujungnya nanti kepancing ya. Emosinya tuh kepancing gitu, kayak mau entry lagi kayak gitu. Kemudian nanti apa ya? Kita tuh kalau terlalu lama trading ya, kalau saya sendiri aja sih. Saya kalau terlalu lama trading tuh kayak apa ya namanya? Bakalan goyah gitu analisa yang pertama tadi. Jadi sehari maksimal berapa jam? Atau mungkin untuk teman-teman yang scalper itu maksimal 3 jam kayak gitu. Mungkin ambil jam malam ya. Ambil jam market US ya. Malam itu kan US ya pasarnya. Jam US dari jam 8 mulai bagusnya, atau ya ini cuma contoh aja ya. 8, 9, 10, 11 gitu. 11 malam. Jadi scalper pun bukan berarti Anda terus apa ya namanya? Mantengin market terus gitu, dilihatin terus seharian, ya enggak juga, Bro. Scalper profesional itu biasanya tetap tentu tahu batasan dan dia tahu kapan waktunya harus scalping atau enggak. Nah, misalkan seperti ini, dan scalper pun juga biasanya dia akan berhenti ketika sudah mencapai batas jamnya. Jadi ini untuk mengelola agar teman-teman tidak over trading gitu. Nah, ini teman-teman ya beberapa poin pentingnya. Kemudian yang kurang soal apa ya? Oke, sekarang kita bahas modal yuk. Kenapa kok di sini kan ada $2.000 ya, teman-teman. Kenapa kok saya pakai $2.000? Nah, sebenarnya teman-teman $2.000 itu ideal yang minimal gitu. Modal itu bagusnya ya teman-teman ya, apabila teman-teman pengen serius, modal itu yang profitnya bisa kerasa. Ini ngaruh juga loh ke trading plan. Kalau kita profitnya nggak kerasa, nanti goyah semuanya tuh di bagian apa nih namanya? Di bagian lotnya nanti goyah, ya di sininya goyah, di sininya goyah, susah gitu. Yang pertama kita profitnya bisa kerasa dulu nih, biar apa? Biar kita puas gitu. Kalau ketika ada kepuasan kita bisa berhenti di sini. Jadwal kita bisa teratur juga, ya. Kalau kita ada kepuasan kita apa ya namanya bisa berhenti ya bener. Yang profitnya bisa kerasa modal ideal tuh. Yang kedua yang bisa disetting dengan mudah. Yang ketiga adalah kita bisa berhati-hati dengan modal tersebut. Nah, teman-teman, jika teman-teman trading pakai $20, mau hati-hati gimana gitu? Ya enggak? Yang akhirnya ketika modal kita terlalu kecil, teman-teman, kita nanti terbentuk mental gambling.
alah rugi ya wis lah, cuman 50.000, cuman $50 ya, sorry, cuman $50 iki gitu, cuman $50 ini gitu, besok juga gajian. Ya akhirnya kita nggak bisa berhati-hati teman-teman, yang akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu nggak bakalan bentuk mental kita, dan trading plan kita pun hancur ketika modal kita terlalu kecil. Mau diapain modal kecil trading plannya gitu kan. Nah, syarat modalnya untuk trading plan yang bagus, yang profitnya kerasa, yang bisa disetting dengan mudah. Jadi ketika kita pasang SL untuk 20 pip atau 200 poin atau 30 pip, itu masih profitnya, prosentase ininya tuh masih kepegang gitu teman-teman. Ya enggak? Kalau terlalu kecil kan ininya jadi kegedean nanti, seperti itu. Kemudian yang bisa berhati-hati dengan modal dan tidak membuat kita miskin juga, dalam artian ketika kita punyanya $2.000 atau sekarang itu 31 juta lah, kita gunain semuanya, nanti kalau terkena masalah ya kita jadi miskin gitu. Oh ya, ini teman-teman yang paling penting ada di sini nih. Kita masuk ke balik ke risk per trade. Jadi kenapa harus risk per trade? Sebenarnya ini untuk menciptakan peluang teman-teman. Kalau teman-teman pakai modal $2.000 dengan risk 1% ya teman-teman, maka kalian akan punya ini nih 100 peluang. Nah, 100 peluang. Sadar nggak teman-teman, kalau kalian membatasi kerugian kalian, otomatis kalian menciptakan peluang yang lebih banyak. Nah, ketika kalian nggak pakai ini teman-teman, ya kalau kalian keseret-seret jauh, ya udah peluangnya bisa nggak kepake teman-teman. Jadi sekali trading risknya 1% misalkan, berarti kalian punya 100 peluang. Masa sih 100 peluang mau SL semua, ya kan? Misalkan 100 peluang ini ya teman-teman. Apa itu namanya, di sini contoh aja ya. Contoh aja nih, ada yang 60 profit misalkan. Kemudian 40-nya loss. Karena ternyata 60 profitnya itu risk rewardnya bagus ya. Akhirnya saldonya mungkin jadi 2.500 misalkan, atau mungkin 2.200 lah. Saldonya finishnya jadi $2.200. Nah, 2.200 ini kita nanti bisa punya ya banyak lagi peluangnya bro, 120 peluang misalkan. Nah, atau 110 peluang lagi gitu, 110 peluang baru gitu. Jadi risk per trade itu penting banget. Kita nanti ketika kita gunain masih risknya 20 ya kita, atau mungkin selama 100 kali trading itu jadi $2.500 misalkan. Berarti kita punya risk per trade yang banyak lagi bro untuk peluangnya gitu. Misalkan sekali tradingnya $20. Jadi risk per trade itu sebenarnya bukan cuma membatasi kerugian, tapi untuk menciptakan peluang baru di hari-hari yang selanjutnya. Karena kalau kita trading plan kita nggak ada ini teman-teman, kita nggak bisa apa ya namanya, kita besok-besok tuh nggak bisa trading lagi karena margin call lah, intinya seperti itu ya. Kita nggak bisa menyambut peluang baru di hari esok. Ini penting banget sih teman-teman. Jadi itu sih teman-teman, trading plan itu harus kita buat dari awal. Misalkan teman-teman ya selama ini belum pakai trading plan, cobalah dibuat gitu. Misalkan teman-teman pindahin aja ke akun baru sekalian gitu kan. Oh ya, saya mau mulai dengan trading yang lebih benar, dengan perencanaan yang lebih matang, dan syaratnya adalah ditepatin. Karena banyak orang yang sebenarnya juga sudah bikin seperti ini, bikin seperti ini, bikin seperti ini, tapi prakteknya cuman Senin sampai Kamis gitu, Jumatnya lupa, minggu depannya lupa gitu. Jadi kita harus komit dengan trading plan yang kita buat. Itu adalah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian dari sharing dari saya. Mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.